Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya pada tanda Jumat ini kita langsung kita adakan kajian Jumat dengan tema sholat, khususnya terkait dengan jamak sholat dan juga puasa sholat. Dan pada siang hari ini sebagai wakil dan juga penceramah adalah Ustaz Sunada. Kebetulan beliau sudah ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Probolinggo. Diberikan waktu kalau kita ada batas yaitu pukul 12.30. Nanti kalau yang memang mau masuk silakan masuk. Tapi yang masih ingin tanya jawab silakan. Untuk ikat waktu kami persilakan Bapak Ustaz Sunada menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan sholat jamaah dan qashar, mohon yang di belakang maju, bergeser maju semua. Yang bersandar termasuk monggo maju. Khawatirnya bersandar tahu-tahu lorong kakinya gitu. Monggo maju saja nggak apa-apa. Silakan maju semua. Yang belakang. Terus. Yang maju saya berdoa panjang umur. Rezekinya ditambah. Yang nggak maju mudah-mudahan tetap hidup. Silakan. Mata iman, rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah. Pada siang ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk membicarakan satu hal, yaitu masalah sholat. Sholat ini bukan sesuatu yang ibadah biasa, ibadah yang langsung diterima oleh Rasul langsung kepada Allah SWT. Zakat, puasa, bahkan jihad itu diterima oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril, tapi sholat langsung kepada Allah SWT. Makanya jangan main-main dengan ibadah satu itu. Panjenengan sesibuk apapun, jenengan wajib sholat. Jenengan kaya-kaya nggak ada waktu, wajib sholat. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring. Isyarat, tapi isyarat, wassalam. Kalau panjenengan bepergian, masih diwajibkan sholat. Di sana ada jamak, di sana ada qashar. Apa beda jamak dan qashar? Sebelum saya teruskan, Bapak maju. Ya, ada sana. Coba takbir. Yang pakai kaos oranye. Dari situ berdiri. Takbir. Rukuk. Cukup. Dari tiga ini sudah berbeda. Takbirnya ada yang begini. Iya, ada yang begini. Wah, takbir itu kan pasrah, jadi harus pasrah betul. Nah, begitu. Ada yang begini.
ada yang begini. Ya. Ketika sedekap, ada yang begini, ada yang begini. Ketika rukuk, ada yang ditaruh di tutupnya, ada yang begini. Sehingga supaya betul-betul ketok khusuk ditaruh di bawah lutut. Ketoknya khusuk padahal nggak khusuk. Nah, dari sini saya sebelum menyampaikan masalah jamaah dan kosong, ini penting. Takbir, sedekah, rukuk, semua itu ada contohnya dari Nabi SAW. Saya tidak berbicara masalah mazhab. Kalau mazhab boleh mengikuti Imam Syafi'i, boleh mengikuti Imam Hambali, boleh mengikuti Imam Abu Hanifah, boleh mengikuti Imam Malik. Silakan. Tetapi semua itu berdasarkan dari hadis yang sahih. Nabi SAW ketika takbir, kalau tidak sejajar dengan telinga, dia sejajar dengan itu saja. Ada yang begini, tidak sah. Kenapa nggak ikuti Nabi? Nabi di dalam hadis yang sahih, takbirnya sejajar dengan telinga dan sejajar dengan bahu. Kemudian ketika sedekah itu ada di atas dada. Dada mana? Punya dada semua? Ada yang boleh begini, ada yang kayak begini, ada yang kayak orang kafir begini, ada yang ada di sini, yang nggak boleh di sini. Ada yang kayak gini, Pak. Sehingga sholat itu kayak santai gitu. Sholat itu tidak santai. Kemudian rukuk kata Nabi, maka tangan itu harus berada di lutut persis. Jadi lutut kita itu harus digenggam, sehingga antara kepala dan punggung itu rata. Andai kata ada air galon ditaruh di atas, tidak akan tumpah. Suatu ketika Pak Andri praktek begitu, ambil air galon ditaruh di atas, malah enggak. Sehingga lurus antara kepala dan punggung itu lurus. Ya, terima kasih Bapak yang pakai baju kaos oranye ya, betul ya? Sama beliau tadi. Ini menggambarkan kepada kita hanya 3, belum yang lain, Pak. Ini belum yang lain. Banyak bagaimana cara sujud, bagaimana duduk di antara dua sujud, bagaimana ketika bangkit, ya. Takbir sunnah Nabi. Bagaimana Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya Nabi bagaimana ya? Kita lihat hadis-hadis yang sahih. Banyak cara-cara Nabi salat, takbirnya saja, doanya saja, banyak yang berbeda. Asalkan merujuk kepada hadis yang sahih, sah-sah saja. Ya. Kemudian Bapak dan saudara sekalian, ketika takbir, Rasulullah SAW ketika rukuk takbir, ketika bangkit dari rukuk takbir, ada yang walad dolin amin Allah wa khatallahu sematan dari dalam bilat dalam yakulawan Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Ada kan gitu kan? Ada. Kenapa? Ngangkat tangan aja enggak mau. Enggak bayar kok. Ngangkat tangan kok enggak berat kan? Nabi itu angkat tangan. Ngangkat tangan ketika rukuk, angkat tangan, bangkit dari rukuk, angkat tangan. Ya. Kemudian setelah tahiyat awal, bangkit dari tahiyat awal, angkat tangan. Ini tanda kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang masuk ke sholat jamaah dan qasar. Bapak dan saudara sekalian, ada orang yang mengatakan, mamanya contoh Pak Andri berangkat ke Surabaya atas perintah kantor, berangkat ke Surabaya. Pada saat berangkat ke Surabaya, maka panjenengan rumahnya berangkat jam 11, belum waktunya zuhur kan? Belum waktunya zuhur. Nabi SAW menjamak jamaah jamaah takhir ketika sampai di tempat. Apa itu jamaah? Jamaah itu menggabungkan. Qasar itu meringkas, menggabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh dengan zuhur. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh dengan duha. Iya.
Jadi jamak itu cuma zuhur dengan asar, maghrib dengan asar. Subuh nggak ada, subuh sendiri. Jamak itu ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim di mana sholat asar ditaruh di sholat zuhur. Jamak takhir adalah jamak di mana menggabungkan antara zuhur dan asar. Zuhur ditaruh di sholat asar. Jadi ada syarat-syaratnya semuanya. Ketika panjenengan syafar, maka qasar. Kuncinya ini. Qasar adalah dilakukan ketika syafar bepergian. Yang kedua, jamak adalah di saat panjenengan ada kebutuhan. Ingat, kebutuhan. Kebutuhan apa? Berangkat ke Surabaya ada kebutuhan. Ya, berarti syafar. Yang kedua, kebutuhan apa lagi? Ada hujan lebat, ada banjir bandang, ada sesuatu yang menakutkan. Di saat sakit itu boleh menjamak, tapi tidak boleh mengqasar. Ya, ingat, qasar adalah disuruh oleh Allah dan Rasulnya, diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Qasar adalah meringkas. Yaitu di saat safar itu apa? Bepergian. Bepergian itu apa? Yang penting bukan bepergian untuk maksiat. Tidak bisa, tidak boleh. Saya punya pacar saya di sana, mana sih Surabaya harus kosong dulu, tidak boleh kayak gitu. Kecuali kalau sudah nikah, dinikah dulu baru. Pokoknya di tengah perjalanan mau sampai dalam fikir itu dijelaskan dulu. Ketika jalan bepergian, mau maksiat di Surabaya. Timbangin itu berubah niatnya, saya tidak maksiat. Saya tobat kepada Allah, saya tobat istighfar. Nah, baru boleh mengqasar. Baru boleh mengqasar. Niat awalnya itu maksiat, tapi tengah perjalanan tobat boleh, ya. Ada yang mengatakan baik, kita sekalian. Mungkin ada yang mengatakan begini. Gimana kalau kita jamak? Ngapain di sana? Oh di sana itu loh ada masjid. Masjid di mana-mana. Kok nanti mampir ke masjid kita sholat? Ngapain kok repot-repotkan? Ngapain kok diringan-ringankan sholat? Bapak dan saudara sekalian, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu kepingin kalian tuh gampang. Allah itu kepingin kalian tuh mudah. Dan jangan dipersulit. Ibadah itu jangan dipersulit. Ibadah itu mudah. Tetapi tidak memudah-mudahkan gitu. Saya ingin beberapa ayat dan hadis yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa dalil yang perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW yang terkait dengan sholat jamaah Nabi SAW baina dhuhri wal asar bil Madinah fi ghairi safarin wala khaufin. Ya, qala qultu ya Abul Abbas wa lima fa'ala dzalika qala arada alla yukhrija akada min ummati rawahmah. Rasulullah SAW pernah menjamak tadi apa? Mengumpulkan baina dhuhr wal asar, dari antara dhuhr dan asar bil Madinah. Waktu itu ada di Madinah, di Masjid Nabawi namanya gitu. Jadi pernah Nabi di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, beliau jamak antara dhuhr dan asar. Padahal pada saat itu tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi ketakutan karena ada perang dan sebagainya. Tidak ada. Ketika sahabat tanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Rasul menyampaikan kayak gitu? Kenapa Rasul berbuat kayak begitu? Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Mamanya panjenengan ada yang mau menikahkan anaknya? Ada yang mau punya hajat? Atau ada yang mau nikah? Mau nikah lagi? Gratis nikah lagi kalau ke saya, ya. Jadi begini, kalau Anda mau nikah, ya nikahnya mengundang tamu pas jam ini gentingnya pas jam berapa?
Duhur panjenengan kan nggak bisa undangannya jam 12, petangkringnya di atas sama itu pelaminan jam berapa? Masa jam 2? Nggak mungkin, tamu ini selesai. Jenengan ada di pelaminan sebelum jam 12. Sholat duhurnya bagaimana? Wajib sholat duhur, wajib sholat asar. Itu tadi jamaah itu karena ada kebutuhan. Jangan sampai gara-gara nikah, jangan sampai gara-gara panjenengan punya hajat tidak sholat, jangan. Ya. Makanya boleh dijamaah. Aku tak jamaah duhur dan asar, karena nanti asar paling jam 5 selesai. Jamaah dengan duhur, tarik jamaah ke asar. Maaf, ditarik asar ke duhur. Begitu, boleh kenapa? Makanya yang sulit itu ibu, istri sampean sudah dihias itu ya, sudah dirias waktu sholat tiba, ya Allah mau wudhu, jangan mungkin kayak gini kok mau wudhu nanti. Nah setelah duhur, ya beliau sholat duhur, setelah asar capek, nggak sholat asar, nggak sholat duhur, nggak sholat asar, tiba maghrib, dosa nggak? Barokah nggak? Makanya ayo kita pikir lagi. Baik, Bapak dan saudara sekalian, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asr thumma nazala fajama'a bainahuma fa in tazagha syamsu qabla ayyar tahila salat dhuhra thumma rakiba. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Dalam artian muttafaqun alaih itu sesuai dengan kesepakatan Bukhari dan Muslim. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau tidak safar, sebelum tergelincirnya matahari, berarti jam berapa? Katakanlah jam 11. Ya, beliau akhara dhuhra ila waqtil asar. Kemudian beliau menarik salat zuhur di waktu asar. Saya berangkat ke sholat jam 11. Sudah saya sholat zuhur pada saat sholat asar. Nah, gitu ya. Pada saat sholat asar. Tsumma nazala fajama'a bainahuma. Kemudian beliau turun. Ketika sudah waktunya, beliau turun dari dari ontanya. Kemudian beliau menjamak di antara zuhur dan asar. Berarti zuhur ditarik di asar, jamaah apa itu? Jamaah takhir. Jamaah takhir itu jamaah yang diakhirkan. Zuhur ditaruh di asar, maghrib ditaruh di isya. Bukan maghrib ditaruh di subuh ya. Keliru nanti. Fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila salat dhuhra tsumma rakiba. Kemudian ketika beliau berangkat setelah tergelincirnya matahari, beliau sholat zuhur. Beliau sholat zuhur itu baru berangkat. Nah, berarti ini dalil jamak di mana jamak takhir. Kemudian dalil qasar. Dalil qasar dalam arti dilihat dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min sholati in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru. Wa iqrabtum, dan jika kamu safar bepergian di muka bumi, ya, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. Ya, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Berarti ini dalil bahwa mengqasar salat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada dalilnya mengqasar itu ada. Ya, Bapak dan saudara sekalian. Jadi ketika panjenengan safar, sebagaimana tadi saya katakan, kalau berbicara qasar pasti ada kaitannya dengan bepergian. Kalau berbicara masalah jamak berarti ada kebutuhan. Itu saja. Ya. Bapak dan saudara sekalian, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yaksuru fi safari wa yutimmu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengqasar sholat di saat beliau safar bepergian dan beliau menyempurnakannya. Nah, seorang sahabat Abu Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar bin Khattab, aku heran. Kenapa Nabi mengqasar sholat? Padahal ayat
An-Nisa 101. Itu kan ketika kalian takut diserang musuh. Sekarang juga aman, gak ada musuh, gak ada apa. Tapi Nabi kenapa kok mengkosor sholat? Umar juga begitu, saya juga heran. Saya mau tanya kepada Nabi. Akhirnya Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fa'aqbalu shadaqakum." Rawahu Muslim. Apa jawab Rasulullah? Kosor ini pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Karena itu ambillah sholat yang ringan ini, ambillah sholat yang kosor itu, karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi jangan sampai karena mudahnya kayak begini panjenengan persulit. Ya. Apa beda kosor dan jamak? Apakah ada jamak dan kosor? Ada. Mamanya, jadi aslinya mana? Ponorogo, cedaknya Tulungagung, ya kan? Trenggalek. Ya. Ketika beliau pulang ke Tulungagung, karena hari raya, pulang ke Tulungagung, sini Tulungagung kan sudah cukup untuk menjamak. Ada yang mengatakan jamak kosor itu dikaitkan dengan perjalanan, dikaitkan dengan jarak. Ada yang mengatakan jarak 81 km sudah boleh menjamak, sudah boleh mengkosor. Ternyata Nabi ada di Madinah menjamak. Beliau dari kemana-mana menjamak, berarti kebutuhan, ya kan? Hujan lebat, maghrib di sini pas hujan lebat, ayo dijamak bisa. Gak masalah kayak gitu, Pak. Berarti nanti ketika hujan belum turun, kok sholat isya apa itu ada pemandangan sholat isya, gak usah sholat isya lagi, ini sudah jamak. Itu jamaah kok di masjid, terakhir kok maghrib isya kok dijadikan satu. Jamaah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memperbolehkan, tidak masalah. Jadi jamaah itu ada kebutuhan ketika panjenengan safar, ketika ada apa itu hujan lebat, ketika ada banjir, ketika ada keperluan, ketika ada ketakutan, boleh sekali. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu sekali lagi jangan sampai karena ini panjenengan jadi tambah sulit, jangan ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur fil Madinah arba'atain. Wa salat asr di Dzul Khulaifah rakaatain rawahu Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 4 rakaat ketika di mana? Ketika di Madinah. Ketika di Dzul Khulaifah, ketika sudah pergi ke Dzul Khulaifah, beliau salat asar 2 rakaat. Berarti jawaban saya tadi, pertanyaan saya tadi kepada Pak Andri ke Tulungagung. Seminggu di sana. Beliau kosor terus. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2. Maghrib 2. Pegawai jalan. Maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2. Subuh 2. Nggak usah dikosong. Jadi beliau boleh Pak, nggak usah dijamak. Ketika salat zuhur 2 rakaat, ketika salat asar 2 rakaat, ketika maghrib 3 rakaat, ketika isya 2 rakaat. Inilah kemudahan dari Allah. Karena apa? Karena beliau safar, masih belum pulang. Seperti jamaah haji sekarang. Seperti jamaah haji. Nggak usah dijamak di sana. Kalau panjenengan ada kemudahan dari Allah, kemudian dia berangkat ke Allah berangkat haji. Amin ya. Amin. Kemudian di sana panjenengan kosor terus, nggak masalah. 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat terus, nggak ada masalah. Inilah kemudahan dari Allah SWT. Karena itu pendapat ulama terakhir, pendapat ulama ya. Pendapat ulama, seorang musafir yang menetap tidak dalam perjalanan seperti jamaah haji, selama ia di sana ia boleh mengkosor dengan tidak menjamak. Sebagaimana di saat ketika Nabi ada di Mina, ada dasarnya. Boleh-boleh saja menjamak dengan kosor ketika musafir seperti Nabi ketika ada di Tabuk. Dalam kasus ini, ketika dalam perjalanan lebih baik jamak kosor. Ketika banyak perjalanan, kemudian mamanya ke Lamongan, Lamongan, di tengah perjalanan ada adzan zuhur. Ayo cari masjid. Masih dalam perjalanan, ayo cari masjid, sholat jamaah,
Bagaimana niatnya? Niat pada saat sholat yang pertama, ya Allah, kami mengkosong sholat zuhur dan asar. Itu saja. Yang biasa usul silakan. Ya. Yang jelas niat di awal sholat yang pertama. Jadi dalam kasus ini ketika dalam perjalanan lebih baik jamak kosong. Ya. Ketika panjenengan menetap di tempat yang panjenengan itu tidak usah menjamak lagi kosong. Ada pertanyaan? Kalau dijelaskan panjang ya, nggak cukup 1-2 saja. Ya, sudah cukup. Ada yang mau tanya lagi silakan nanti kita ngomong ya. Bagaimana hukumnya kalau sholat fardu biasa ada kepentingan mendadak, niat langsung saat sholat itu langsung dikosong, boleh? Niat itu di awal, ya, niat itu di awal. Jangan ketika sholat dipanggil istrinya, mas tangannya sakit mas, oh nggak mau sholat. Jadi kosor itu, ingat kosor itu terkait dengan masalah berpergian. Yang kedua jamak itu terkait dengan dan jamak, mohon maaf, jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, awali sholat yang pertama dulu. Ketika panjenengan menemukan di masjid ada sholat maghrib, panjenengan jamak ikuti sholat maghrib. Kemudian langsung ketika imam sudah salam, jenengan berdiri Allah komat untuk sholat isya. Kalau jenengan musafir, lakukan kedua. Jadi niat itu di awal, jangan niat pada saat di tengah-tengah. Boleh sebenarnya ketika ada orang panjenengan sholat sendirian, dicapai orang lain berjalan, bukan dijendul sama orang lain. Kalau gitu ya, kalau otomatis kan berubah niatnya, nggak apa-apa, berubah niat. Oh saya jadi imam. Tapi untuk kasih suasana, itu ya.